al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya bukunya itu di halaman 23 ya, di halaman 23 di atas al-faidatus tsalitsah, faedah yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Hatim Al-Asam. Anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jami'i hutamid dunya thumma yumsikuhu qabidan yadahu alaihi. Bahwa kata beliau, sesungguhnya aku telah melihat, memperhatikan kullu wahidin, setiap orang dari manusia itu, minan nas, dari manusia itu, yas'a fi jami'i hutamid dunya, ia selalu berusaha dalam mengumpulkan materi duniawi, jadi dicukup-cukupkan waktunya, dihabis-habiskan tenaganya hanya untuk mengumpulkan duniawi, urusan duniawinya dia tadi ya. Summa yumsikuhu, kemudian mereka itu menahannya, menyimpannya. Qabidan yadahu alaih, dengan mengepalkan tangannya. Artinya mengepalkan tangan itu apa? Engken, disimpan, kada pernah dikeluarkan, ikir. Yadahu alaih, atas materi dunia itu yang dia miliki tadi. Jadi ujar Imam Hatim Al-Asam, bahwasanya aku perhatikan manusia ini kebanyakan hobinya, kesenangannya numpuk harta duniawi. Ya macam-macam berarti ya, macam-macam. Ada yang dengan kerjaannya, ada yang halal, ada yang haram, numpuk harta, numpuk duniawi. Sudah banyak dia kumpulkan hartanya, dia tumpuk, tapi bukan dia keluarkan, bukan dia infakkan, bukan dia gunakan dengan hal yang bermanfaat bagi dia, akan tetapi hanya ditumpuk. Ternyata ditumpuk untuk apa? Untuk dipegang, disimpan saja tanpa mereka keluarkan. Kebanyakan manusia memang begitu, kata Imam Hatim Al-Asam. Yang saya perhatikan, kata beliau, kikir, engken untuk orang Banjar ya, engken. Bahkan orang engken ini kadang lawan dirinya sendiri pun diengken-engkenakan. Sayang jadinya nukarnya gitu. Akun aja kuning itu, kasur orang 20 tahun sudah. Lepet bahkan sudah diengken akan ke sendirinya deh. Cuma duitnya banyak disimpan, ditumpuk keengkenan tadi. Makanya jadi jadi Imam Ghazali, bahasanya daripada Imam Hatim Al-Asam ini, dia itu qabidan yadahu alaih, sudah dapat hartanya banyak, ditumpuk, dipegang sama tangannya. Kata Habib Umar, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, kata beliau, khairun nas man kaffa fakkah wa fakka kafar. Paling bagus manusia itu yang menutup tangannya, menutup tangannya untuk apa? Untuk minta-minta, nggak mau minta sama orang, nggak mau menengadahkan tangannya minta sama orang. Wa kaffa fakkah, dan yang membuka dari wa fakka kafar, dan yang membuka tangannya. Menutup tangannya untuk minta, membuka tangannya untuk memberi. Itu paling baik manusia. Ini paling baik manusia itu adalah siapa? Kata Umar, adalah yang menutup tangannya untuk minta-minta sama orang, dan dia selalu membuka tangannya
untuk memberi kepada yang lainnya. Sehingga apa, harta yang dia tumpuk itu akan menjadi manfaat, ya, menjadi manfaat. Jadi ada hikmahnya kita disyariatkan untuk zakat, syariatkan untuk sedekah. Itu agar apa? Agar ternyata an-nama, kalau zakat itu secara bahasa disebut an-nama. Nama itu artinya tumbuh. An-nama itu artinya apa? Tumbuh. Jadi orang nambah zakat, orang nambah sedekah itu menambah, menumbuh. Menambah apa? Menambah hartanya. Dengan apa? Dengan keberkahan. Dengan keberkahan. Jadi bertambah hartanya, akan tetapi duitnya berkah. Jangan sampai duitnya bertambah, cuma anaknya jadi pecandu narkoba. Bertambah aja hartanya, cuma dipakainya untuk bermaksiat sama Allah. Nah ini namanya tidak ada keberkahan dalam hartanya. Nah kata Imam Hatim Al-Asam, saya perhatikan memang ternyata kebanyakan manusia itu hobinya numpuk-numpuk harta, tapi males, tapi enggan untuk mengeluarkannya. Dia simpan rapat dengan hartanya tersebut. Kata amal tuh, kata Imam Hatim Al-Asam, maka aku renungkan fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku baca firman Allah, aku renungkan apa? Tentang apa? Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Iyalah Bu. Apa yang kita miliki ini akan lenyap, akan habis. Walaupun dia tidak habis, kitanya yang habis. Sudah tumpuk harta, esoknya meninggal dunia. Hartanya kesan siapa? Kesan ahli warisnya. Jadi apa yang kita miliki ini akan lenyap, apa saja. Istri, suami, anak. Wah, harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya, harta yang paling berharga tadi kita. Habis kan Bu? Habis kali lingkungan gue habis. Ulun bebe dulu ketiga mending sana, wah ini berdua aja lagi. Udah mending sana, wah ini seikungannya lagi. Ulun bisi mama dulu bebe, bisi kuitan lengkap, wah ini abah aja lagi. Wah ini mama aja lagi. Dulu ulun bisi kai, bisi nini, meninggal kai bebe, tinggal nini aja lagi. Habis. Sisa kita aja lagi. Kita ini masih hidup dan nah, ini menunggu giliran. Sampai orang lah mengucapkan dulu ulun bisi mama bebe, ternyata mama ulun meninggal. Ulun bisi abah bebe, ternyata abah ulun meninggal. Menunggu lagi. Menunggu jadwal. Jadwal apa Bu? Jadwal kita lakin, jadwal kita lili. Ya lah. Apa yang kita punya itu akan lenyap, akan habis. Tapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala akan kekal. Kepemilikan Allah tetap akan kekal, nggak akan berubah. Maka dari itu hadirin hadirat, jangan kita numpuk hal duniawi, akan tetapi apa yang kita bawa nanti di hadapan Allah kosong kelompong, kerek, jadi orang miskin nantinya. Jangan datang di hadapan Allah nggak bawa apa-apa. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah banyak ngasih nikmat sama kita. Allah itu sudah banyak ngasih nikmat sama kita, tapi kita tidak gunakan nikmat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah dekat diri kita sama Allah dengan rasa syukur kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri lisan lawan kita contohnya. Supaya apa? Supaya lisan kita ini menyebut berzikir sama Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Perantaraan berzikir itu hati akan menjadi tenang, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diberi Allah taala bibir, banyak berzikir, banyak berucap tentang manfaat. Jangan dihabiskan bibir kita ini bapander melihat aib orang aja, menyebut aib orang aja. Nampak ujar Abu Hurairah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini, yabsuru ahadukum bi'aini akhih. Yabsuru ahadukum al-qada.
bi aini akhih wala yubsiru wala yabsuru ahadukum al-jada fi aini nafsih. Ujar Abu Hurairah. Kita ibu aja Abi Hurairah. Kotoran yang ada di mata saudara kita kelihatan. Enak. Tahi mata kawan tuh kelihatan. Enak. Sedangkan apa kotoran yang sudah jelas-jelas besar ada di depan muka kita ada kelihatan. Dan orang apa? Tahi mata kelihatan, tahi sapi di muka ada kelihatan. Ujar orang baharin apa? Samut di ujung lautan kelihatan, gajah di muka kita, telapak mata kita ada kelihatan. Ya. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Sibuk kita sama aib kita. Jangan kita sibuk sama aibnya orang. Gunakan mulutnya kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita gunakan untuk menjadi yang mudarat. Kenapa habis kena rugi? Kita sholat, kita puasa, kita beramal. Kalau kita pakai mulut kita menyebut aib orang aja, kaina hari kiamat pahala kita akan diberikan oleh Allah kepada orang yang kita buka aibnya tadi. Siapa orang yang menutupi aib muslimnya, maka apa? Maka juga akan ditutup aibnya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama apa Bu? Sama-sama orang muslim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah menjadi suri tauladan bagi kita ini di bulan Maulid. Kita pelajari banyak bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana kasih sayang Rasulullah, bagaimana perhatian Rasulullah khususnya kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan apa? Azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah itu selalu berat buai hatinya apabila melihat umatnya kesusahan. Bila melihat umatnya kesusahan, Rasulullah berat hatinya. Kita lihat Rasulullah itu selama hidupnya gak pernah nyium tangan raja-raja, nyium tangan orang kaya karena hartanya, nyium pejabat karena jabatannya, gak pernah Rasulullah. Cuma Rasulullah pernah melihat kuli bangunan. Seorang orang tua kuli bangunan bekerja angkat batu, mecahin batu, dideketin sama Rasulullah. Wahai orang tua, apa yang kau lakukan? Aku melakukan ini wahai Rasulullah untuk menafkahi anak istriku. Dengan mencari rezeki yang halal sesuai dengan syariat yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah SAW? Hati-hati, sini tanganmu, sini tanganmu. Diambil tangannya sama Rasulullah, dicium tangannya sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu selalu ingin meringankan hati-hatinya orang muslimin itu. Lawan bini, kayak itu juga bini Rasulullah macam-macam. Ada yang ngomong kalau biar orang Jawa ngomong itu apa? Jadi kita kawa maharagu laki itu ngomong lawan laki. Kawa tadi melayani laki yang bujur, taat, tunduk. Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah. Rasulullah keluar dari Gua Hira. Gua Hira itu ketakutan Rasulullah, diselimuti sama Sayyidah Khadijah, diberi makan sama Sayyidah Khadijah, diyakinkan hatinya, pian ini adalah orang yang istimewa, pian adalah Nabi akhir zaman, ulun percaya pian adalah orang yang paling mulia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menenangkan hati Rasulullah SAW. Rasulullah punya istri lagi yang sangat manja. Siapa? Sayyidah Aisyah. Maka Rasulullah juga bermuamalah dengan istrinya yang manja. Itu kayak apa? Kalau minum Rasulullah dengan gelas Sayyidah Aisyah, dicari bekas bibirnya Sayyidah Aisyah itu di mana? Di situ mantap bibir juga Rasulullah. Kenapa? Karena diisi bini yang manja tadi. Ada kalau salah sedikit dari Sayyidah Aisyah itu kalau sudah dia kesal sama Rasulullah, manggilnya bukan ya Rasulullah lagi, ya Muhammad. Bagaimana? Menjadi gitu. Bagaimana? Subhanallah. Cuma Rasulullah bagaimana cara mendidiknya? Tahu Rasulullah dengan keadaan. Wahai istriku yang ini adalah istri yang manja, diajar sama Rasulullah. Pernah wahai Rasulullah itu pulang waktu malam hari, dalam berdakwah itu kurang lebih tengah malam, jam 2, jam 3 malam baru pulang Rasulullah SAW. Datang Rasulullah ke rumah Sayyidah Aisyah, mengetok pintu rumah Sayyidah Aisyah.
Ternyata apa? Tidak dibuka sama Sayyidah Aisyah. Diketok lagi sama Rasulullah. Enggak buka. Sudah. Ternyata Bu Ais subuh, sampai waktu subuh bangun Sayyidah Aisyah membuka pintu, Rasulullah tidur di depan pintu. Kata Sayyidah Aisyah apa? Wahai suamiku, wahai Rasulullah, kenapa kalian bangunkan ulun? Kenapa kalian gedor ulun? Ya Rasulullah, mungkin engkau capek seharian di rumah. Aku tidak mau mengganggu kepadamu, kata Rasulullah SAW. Bagaimana? Azizun alaihi ma anittum, lemah lembut ya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma laki dia itu gue perang tuh bangga lah. Subhanallah. Nah ini kita belajar suri tauladan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menang ulun nih hari ini jadi lawan akan Habib nih ya. Nah, ada dalil biar baik harus halus, harus santun seperti Rasulullah. Cuma pulang gue Rasulullah berisi anak Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini adalah pemimpin perempuan yang ada di dalam surga. Subhanallah. Halus banget orangnya bila memandir karena dididik sama Rasulullah. Tak pernah berani, tidak pernah menundukkan, mengangkat kepalanya di hadapan Rasulullah. Begitu juga di hadapan suaminya. Suatu malam ketika karena sudah berkawin dengan Sayyidina Ali. Nah bayangkan Sayyidina Ali juga orang yang bijaksana, orang yang lemah lembut, sepupunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma malam itu Sayyidina Ali ada kesal lawan istrinya Sayyidah Fatimah. Kesalahan apakah Bangdir? Kesal Sayyidina Ali lawan Sayyidah Fatimah. Cuma pada kesal kayak kita bang. Ya. Kesalahan Sayyidah Fatimah ada kesalahan kayak kesalahan kita bang. Akhirnya Sayyidah Fatimah melihat suaminya kesal, mukanya berubah. Apa yang dilakukan Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah mengelilingi badan suaminya Sayyidina Ali seperti tawaf, sambil dia tadi itu melompat-lompat dan meminta maaf sama suaminya, merengek-rengek minta maaf sama suaminya agar dimaafkan dan kembali suaminya seperti biasa. Akhirnya melihat tingkah laku Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali tersenyum, tertawa terbahak. Kenapa jadi Sayyidina Ali? Aku padahal kada sarik lawan nikam ini, cuma ngelihat kelakuan nikamnya kayak ini, akhirnya membuat aku ridho, membuat aku senang. Subhanallah. Isuknya datang Sayyidah Fatimah kepada ayahnya Rasulullah mengadu, bah, ulun malam tadi bahaya laki ulun, binanya kesal lawan ulun. Dan lupa ke Rasulullah, berubah mau Rasulullah nih boy. Yang asalnya tadi mendengar cerita-cerita Sayyidah Fatimah ini, Rasulullah senyum ketika Sayyidah Fatimah menyambung ceritanya. Ayah, kayaknya malam tadi suamiku tuh ada kesal lawan aku. Terus bang kata Rasulullah. Berubah sudah mukanya Rasulullah. Lalu jawab Fatimah, ulun mengelilingi tubuhnya seperti orang yang tawaf, merengek-rengek minta maaf lawannya. Lalu bang ya Rasulullah, makin tegang lagi Rasulullah. Tegaknya ya ujar Sayyidah Fatimah. Ini pintar lah jadi lawan anaknya, mendidik lawan anaknya. Jadi Sayyidah Fatimah, ketika aku mengelilingi itu ternyata Sayyidina Ali memaafkanku. Ya Sayyidina Ali ridho lawan aku dan senyum dan ketawa. Ajar Sayyidah Fatimah, demi Allah kata Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Fatimah, andai kata tadi malam suamimu Sayyidina Ali itu tidak ridho denganmu dan paginya kau meninggal dunia, demi Allah aku tidak akan ikut mensolati jenazahmu wahai Fatimah. Karena ya Pak, Rasulullah mendidik kepada anak-anaknya. Nah jadi kalau kita itu Bu, Pak, mengetahui haknya seorang suami kepada istri, tiru baginda Nabi kita Muhammad SAW bagaimana rahmatnya kepada seorang istri. Begitu juga seorang istri mempelajari bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan hak-haknya seorang istri kepada suami, maka dia akan mencapai di dalam rumah tangganya adalah rumah tangga nabawiyah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jangan saling tuding menuding. Tuh lihatin abahnya
Sayyidina Umar kan dimamai bininya, dikuriaki bininya. Jadi saling menuding ujar nang laki, ikam ya Rasulullah, mun laki kena ridho malah ikam mati suul khotimah. Nah sama ini Jadi kalau yang satu sama lain belajar mengetahui hak-haknya masing-masing dan melaksanakan hak-haknya masing-masing, maka akan terdapatlah sesuatu yang baik di dalam rumah tangga. Jadi belajar jangan menuntut, belajar bagaimana hak-hak seorang perempuan sama suaminya, jalankan. Insya Allah dia akan diberi suami juga yang akan menjalankan hak-haknya nanti kepada Allah SWT. Begitu juga seorang suami, jalankan hak-hak. Begitu juga menjadi rahmat sebagaimana Rasul SAW mengajarkan berbuat baik kepada perempuan. Diajarkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jaga lisan kita, gunakan yang manfaat, jangan sampai menjadi ladang kemaksiatan kita, nyebut aibnya orang, menjatuhkan orang. Begitu juga pandangan mata, jaga pandangan mata kita, jangan sampai melihat yang haram. Wah ini tontonan gue di HP ini macam-macam, jaga batasi pandangan mata kita, tontonan kita. Begitu juga anak kita diawasi, tontonannya diawasi, jangan sampai dibiarkan mereka kehendaknya untuk membuka-buka tontonan. Sekarang fitnahnya banyak di akhir zaman ini, jangan sampai mereka terjerumus dalam fitnah-fitnah akhir zaman. Jadi manfaatkan apa yang kita punya, yang kita punya dari harta kita berikan, kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari tubuh kita usahakan maksimalkan untuk diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa yang kita miliki itu bakal hilang, bakal binasa. Jangankan uang kita, awak kita akan hilang, akan menjadi tengkorak aja lagi kita. Habis berataan. Fabadaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi ta'ala. Lalu saya mendermakan penghasilan saya dari duniawi itu karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Menjadi menghati manasab. Kalau begitu berarti apa yang saya punya akan saya dermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini namanya belajar beramal. Jangan jadi orang kikir. Jadi jangan jadi orang kikir, belajar ke amal. Di mana ada orang sumbangan, kasih sumbangannya itu asal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghadap orang datang ke rumah. Tetangga kita tuh dilihati, diperhatikan, ada yang kada mampu. Nah itu nomor satu, keluarga kita yang dekat-dekat diperhatikan. Ada yang tidak mampu, ada yang tidak bisa makan, diperhatikan. Kita kasih. Cuma apa yang kita punya, gitu loh maksudnya. Apa yang kita punya. Kalau kita memiliki hal yang berlebihan, ya berarti ada hak mereka yang harus kita tunaikan. Fafarraqtuhu bainal masakin liyakuna tukhran li indallahi ta'ala. Maka saya bagi-bagikan penghasilan saya itu di kalangan orang-orang miskin agar hal itu menjadi sebagai simpanan tabungan untuk saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min khairin fali anfusikum. Apa yang kita infakkan di jalan Allah dari kebaikan, maka itu hakikatnya adalah harta yang akan kita miliki nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyak orang fakir, orang miskin yang ada mampu itu kita diisi kelebihan, belajar kita jangan pikir menyimpan duit aja, tapi apa? Gunakan uang tadi untuk membantu mereka agar kita tadi itu memiliki tabungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita kalau mengamalkan, mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai min ahli khair, min ahli sadaqah. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah min ahli taat, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ada minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang perlu dibahas, ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang mau tanya, bebas pertanyaan, silakan ditanyakan atau perlu dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut apa gitu? Misalnya kita di perdagangan gitu lah, taruhlah minuman aja, minuman yang kayak di pinggir jalan misalnya manis segala macam. Nah, kita ini maksud bagus untuk mencari nafkah dasar keluarga berdagang. Tapi ternyata kita ini kan tahu juga apa yang kita dagang ini ternyata itu secara kesehatan ada baik, ternyata bisa aman itu kayak hukumnya kita nggak tahu. Kita ini kan baik aja menjual manis segala, ternyata makan kalau terlalu banyak itu kaitannya itu berdampak pada baik gesetingnya. Sementara kita itu karena tapi tahu mengenai itu apa bagusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu aydikum ila tahlukah." Ya, itu diantaranya dalil-dalil yang diambil oleh para tabib atau medis yang melarang hal-hal yang berbau atau yang menyebabkan kurangnya kesehatan. Kurangnya kesehatan. Artinya apa? Jangan engkau jatuhkan atau jangan engkau ceburkan dirimu kepada kerusakan atau kehancuran. Itu dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama ya. Jadi kalau kita tuh sudah tahu bahasanya, oh ini kada baik di dalam kesehatan, maka kita diperintah oleh Allah untuk meninggalkan. Nah, di sana istinbatul ahkamnya akan keluar nanti. Di antara hukumnya ada yang menyebut hukumnya haram, ada yang mengeluarkan hukumnya makruh. Nah, diambillah hukum itu tadi, dilihat lagi dari nas Al-Qur'annya, kemudian lagi dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian juga daripada istihad dan istinbatul ahkam daripada ulama-ulama. Biasanya diambil dikaji daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk para ulama juga yang mengharamkan rokok, ya, yang mengharamkan rokok. Ya. Ini dalilnya. Janganlah kalian menyeburkan diri kalian atau menjatuhkan diri kalian kepada kerusakan. Nah, karena ketika dikaji oleh ulama, satu pun daripada dokter atau medis tidak ada menyebutkan manfaat daripada rokok. Nah, gitu loh maksudnya. Nah, jadi ulama ada berfatwa menurut beliau berarti karena tidak ada manfaatnya, nah maka hukumnya haram. Jadi bagi mereka yang mengharamkan. Lah kemudian lagi ada mereka yang memfatwakan makruh karena memang tidak ada dalil yang menjurus langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atas keharamannya, maka mereka tidak mengatakan hukumnya haram. Akan tetapi lebih baik ditinggalkan begitu. Jadi mereka menghukuminya dengan makruh. Jadi itu diantara istiad para ulama menyimpulkan daripada hukum-hukum yang global, ya, kemudian mereka ambil. Nah, kemudian lagi kalau diantaranya makanan, minuman, kalau sudah jelas-jelas itu bercampur dengan sesuatu yang bisa menyebabkan kerusakan di dalam pencernaan, artinya langsung lah. Kalau namanya makanan, gue seberata namanya ada efek samping ya semua. Ujar dokter mau kebanyakan makan gula karena biar kencing manis, haram lah gula. Maka ada gitu loh. Maksudnya hal yang masih ada celah kemanfaatannya, maka itu diperbolehkan dalam agama gitu. Jadi bukan signifikan dengan adanya kerusakannya. Jadi
Jadi kalau misalkan makanan ya ada kandungan, misalkan kalau makanan atau minuman itu menurut dokter ini ada ininya, menurut ini tidak ada, cuma ada kandungan sedikit, ya maklum lah. Ya, berarti tidaklah signifikan sesuatu itu menjadi hal yang dilarang oleh agama. Ya, jadi kalau kita berjualan berarti juga diperbolehkan, gitu ya. Nah, beda lagi kalau terang-terangan, ya, merusak makanan dan minuman yang terang-terangan menyampurnya dengan sesuatu yang berbahaya. Nih, sesuatu yang berbahaya. Ada zat yang berbahaya dicampur ke dalam makanan ini. Nah, itu kan boleh tuh. Maka yang menjualnya pun juga hukumnya haram. Ada racunnya dicampur ke dalam makanan tadi. Nah, itu juga adalah haram. Atau di dalam minuman atau di dalam obat itu ada kandungan-kandungan yang bisa membuat orang tidak sadarkan diri, atau bisa menyebabkan mabuk. Nah, dikonsumsi tapi bukan berdasarkan medis, bukan berdasarkan medis, maka juga hukumnya haram. Yang mendagangkannya juga hukumnya haram, begitu ya. Nanti maksudnya di mana? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, jadi i'anah 'alal maksiat, membantu di dalam melakukan kemaksiatan itu juga maksiat. Nah, gambarannya gini Bu, sekarang kakak-kakak ini lagi rame boy menukar lem. Nah, cuma lem itu pada diangkat di kayu, diangkat di hidung, dihiutnya ke sana kemari boy. Dipandiri, mengertinya, ada menyambung. Pian isi toko bangunan, otomatis dia menjual lem itu kan. Menjual kekanakan tuh kayak pokoknya pian lihat, modnya timbah nukar setengah jam bagulik pulang pada pian kan dijuali lagi. Nah, kenapa? Karena pasti dipakainya untuk sesuatu yang tidak benar, begitu loh. Berarti dia membantunya karena dalam maksiat. Berjualan minuman, apa Bu? Minuman bersoda. Sekalinya biar lihati orang mau bilang nukar minuman bersoda itu, boy, dicampurnya sekalinya lawan obat 2 kp. Nah, melihat dia jangan digibah, jangan disebut aibnya, cuma nandudi jangan dijuali lagi. Nah, begitu ya. Karena biar kita membantunya untuk bermaksiat, begitu ya. Nah, jadi ada rinciannya tadi. Kalau yang terang-terangan itu ada zat yang dilarang, ada zat yang merusak, maka ulama mayoritas mengatakan itu haram. Ya, kalau soal makanan. Cuma kalau ada manfaat dan ada efek sampingnya, tidak terlalu ada efek samping. Semua memang ada efek samping, akan tetapi ada manfaatnya juga, maka ulama menjatuhkan hukumnya makruh atau tidak apa-apa, ya mubah hukumnya ya. Kemudian ada lagi makanan atau minuman yang sebenarnya kalau dikonsumsi secara normal saja tidak apa-apa, akan tetapi dimanfaatkan orang untuk menjadi hal yang haram, maka kita berjualan seperti soda tadi yang dicampurnya dengan ini, kita sudah mengetahui atau yang dipakainya untuk mabuk tadi, kita sebagai penjual jangan menjuali orang ini. Kalau kepada yang lain kita jual, begitu ya. Nah, itu di dalam muamalah sesuatu yang ada di sekitaran kita tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua terhindar daripada praktek-praktek yang haram, praktek-praktek yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan rezeki yang halal. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ada lagi yang perlu dibahas? Silakan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan yang insyaallah ulun sampaikan. Yang pertama, bagaimana hukumnya kalau kita dekat dengan masjid atau mushola, kemudian kita tidak berjamaah dengan masjid yang dekat atau dengan mushola, tetapi keluar gitu, dan itu pun sering, bukan hanya sekali-sekali, kalau sekali-sekali mungkin bisa besar. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kemudian yang kedua bahwa tadi Habib menjelaskan bahwa mungkin ada obat atau
sesuatu yang diharamkan, akan tetapi bermanfaat bagi sesuatu orang pada suatu waktu, pada saat dia mudarat gitu, maksudnya pada saat dia kepepet ya istilahnya tuh apa, dalam kesehatan diperbolehkan mengkonsumsi itu, karena pada waktu misalnya gini, morfin itu kan celaka tuh, jelas-jelas narkoba. Nah tapi ada orang yang sakit mungkin operasi atau segala kesakitan itu disuntikkan morfin untuk mencegah kesakitan gitu untuk sementara, dan itu saya sendiri yang alami. Jadi pada waktu kita kesakitan itu disuntikkan morfin. Nah, padahal itu kan apa istilahnya tidak boleh, itu haram kalau di luar itu gitu. Nah, itu gimana Habib? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi afdal sholat itu adalah sholat berjamaah. Ya. Nah kemudian paling afdalnya sholat berjamaah itu di mana? Bagi laki-laki itu di masjid. Ya, bagi laki-laki itu di masjid. Bagi perempuan di rumah. Nah, bagi perempuan di rumah, kecuali bagi perempuan yang sudah tidak, ya, kecuali bagi perempuan yang sudah tidak dilirik lagi dengan syahwat. Ada menimbulkan syahwat itu turun ke masjid atau ke musola, ada apa-apa. Nah makanya kita kada heran kalau di masjid di musola itu banyak ibu-ibu parubaya, nah yang tua-tua kalau nak anu turun ke masjid ke musola, kalau memang soleha bujur sampai aja ke masjid ke musola kan. Nah, cuma kalau kada sampai ke masjid ke musola kan jadi fitnah. Nah jadi sepaling baik perempuan itu sholat ada di rumahnya sebenarnya, ya. Cuma kalau sembahyang, ada mau ulun ini bebejar, amunnya kada tak kamu sholat masjid, kolan sembahyang, nah, turun naik ke masjid. Nah, itu bagi perempuan ya. Nah, kemudian masjid yang mana? Masjid yang paling afdal atau musala yang paling afdal yang dekat dengan rumahnya. Pertama, jika ada jikanya ya, jika jamaahnya lebih banyak daripada masjid yang jauh. Ya, jika jamaahnya lebih banyak daripada masjid yang jauh. Ya. Yang kedua, bahwasanya apabila dia tadi isu sholat di masjid itu, ya, ada jamaah lagi yang sholat di masjid dekat dengan dia, maka boleh bagi dia untuk sholat berjamaah di masjid yang jauh. Nah cuma kalau misalkan inya tadi itu bila inya ini malah kada turun di masjid, kada ada dua jamaahnya deh, enak parah kali. Maka bagi dia afdal sholat berjamaahnya di mana? Di masjid yang dekat, walaupun jamaahnya sedikit, begitu kan? Walaupun berdua bertiga, yang afdal mana? Yang para rumah. Kenapa? Bilanya kada turun, nak lain kada sembahyang berjamaah. Cuma kalau misalkan dia tinggal di masjid yang dekat rumahnya tadi, tetap aja terlaksana sholat berjamaah. Dia mengambil afdoliyah karena di sana banyak jamaahnya yang sholat, maka boleh bagi dia untuk sholat berjamaah di masjid yang jauh karena mengambil fadilah banyaknya saf atau banyaknya sholat orang ada di masjid yang jauh tadi. Nah itu ya. Nah, jadi itu di dalam segi hukumnya. Nah maka kayak apa ya solusinya bagi kita? Nah coba. Kalau misalkan kita ukur masing-masing musola atau masjid kita yang parah tadi itu orangnya masih sedikit, yuk kita siarkan. Nah, kita siarkan, kita memulai mengangkat musola masjid kita itu supaya menjadi ramai, atau paling tidak masyarakat sekitar tadi itu mau duduk atau mau hadir sholat berjamaah ada di musola tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bolehlah kita meninggalkan ke masjid atau mencari fadilah dengan banyaknya jamaah ke masjid yang jauh. Untuk apa? Untuk mendapatkan fadilah tadi. Cuma kita bagi waktunya sesekali sholat Jumat di sana, atau misalkan kita tadi itu seminggu sekali ada pengajian di masjid itu malam Sabtu, malam Minggu sekalian sholat maghrib misalnya di sana. Cuma kita lihat dulu
di musola kita atau di masjid kita ini masih aja lagi orang sholat berjamaah. Nah, maka boleh bagi kita untuk sholat di sana karena mengambil fadilahnya tadi ya. Cuma tugas kita yang parah ini, ya, tugas kita yang parah ini. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan jamaahnya kosong, jamaahnya kurang. Nah ini adalah tanggung jawab kita, begitu loh. Masa rumah kita kada didatangi, rumah orang taruh saja. Nah kan bahasanya kayak itu. Ya. Nah, jadi kita memakmurkan. Makanya orang yang memakmurkan musola masjid itu disebut dengan takmir namanya. Disebut dengan takmir. Kenapa? Itu tugasnya memakmurkan daripada masjid dan musola. Nah, yang kedua tentang sesuatu yang sebenarnya kalau dikonsumsi secara umum itu menyebabkan mabuk, ya, menyebabkan mabuk atau menyebabkan tidak sadarkan diri, tapi menurut medis tadawi namanya, litadawi kalau bahasa fikih itu litadawi, untuk berobat. Kalau menurut medis memang tidak bisa didapatkan obat. Nah, sebenarnya kata Rasulullah SAW, segala sesuatu yang haram itu bukan obat. Itu sudah diterangkan ya. Nggak ada manfaatnya berobat dengan sesuatu yang haram. Bukan obat. Makanya kata Rasulullah SAW, habbatus sauda dawa likulli da, kata beliau. Termasuknya juga apa? Makan jintan. Nah, biasakan gue makan jintan hitam, habbatus sauda. Itu jalan Nabi obat daripada segala obat. Nah, konsumsi belajar sekarang pengobatan yang diajarkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma habbatus sauda, jangan salah titiknya karena jadi ya bacaannya hajatus sauda dawali kulida. Apa aja bu? Ular hirang jadinya. Obat dan segala obat, dan bila garing mencari kobra tadi. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau tujuannya untuk masuk ke dalam tubuh itu litadawi karena berobat, nah berarti sudah jatuhlah keharaman dan masuk kepada doruri namanya. Nah, masuk kepada doruri. Cuma tingkatan dorurinya harus benar-benar seandainya dia tidak dipakaikan oleh dokter ini dengan suntikan tadi akan mengakibatkan penyakitnya tambah parah atau mungkin bisa berakibat kepada kematian. Ini namanya darurat. Kenapa? Mungkin di dalam rumah sakit itu mungkin dokter itu tidak lagi menemukan dengan risetnya yang benar-benar halal, harus bercampur lawan ini. Nah maka diperbolehkan, cuma khusus kepada orang yang sakit dan menurut anjuran daripada dokter. Jangan kena tuntung sudah berobat nyaman sekali jika disuntik itu aja nukar ya ulang dokter saja bersuntik seorang ulang. Nah ini namanya hukumnya haram nanti, paham ya? Jadi kalau misalkan untuk litadawi, untuk berobat, termasuk juga operasi dan yang lainnya itu, misalkan ya, karena tujuannya litadawi berobat terbuka auratnya dan memang ada dokter yang menangani, memang harus laki-laki, yang perempuan tidak ada ahlinya, dalam satu kota itu tidak ada ahlinya. Nah, maka naudzubillah, wah ini banyak-banyak dokter kandungan tuh lelakian gue. Maka dari itulah, subhanallah, jangan kawan kita nambah binian ini sekolahkan sampai jadi perawat, sampai jadi bidan, kawan yang melahirkan bebinian ini jangan kawan dididik jadi perawat, yang jadi bidan, kawan membantu umat muslim ini nang binian belum melahirkan. Kenapa? Banyak dokter ini nak lalakian. Boleh aja Pak kalau sudah jatuhnya litadawi darurat sudah permainan ditangani bisa berbahaya, cuma lebih baiknya kalau memang itu perempuan ditangani oleh perempuan. Begitulah maksudnya. Mengapian kacang bagi bos bersuntik kayak gitu, boleh cari dokter-dokter yang babinian ya. Aduh sangat bersurung-surung dulu dokter lalakian. Pahamlah. Jadi ada batasan-batasan dalam syariat yang apabila sudah masuk kepada darurat itu diperbolehkan. Jangankan itu, orang yang sudah kelaparan, nggak bisa, nggak ada makanan, nggak ada apa-apa, bangkai pun halal bagi dia, gitu. Kenapa? Karena sudah masuk doruri, kalau nggak makan dia bakalan mati.
bakalan binasa, bakalan sakit. Nah, bertambah sakitnya. Cuma di batasan darurat. Cuma kalau ada darurat lagi, di daruratakan. Nah ini yang jatuh kepada perkara yang haram tidak. Ya, jadi harus berusaha dari dulu kayak apa. Kalau kada dapat lagi dan menurut anjuran dokter memang di sini di rumah sakit ini atau di daerah ini memang harus begitu dan tidak ada lagi yang mendapatkan benar-benar yang halal, sudah ya taslim sama Allah, taslim sama malaikat, tapi dengan niat litadawi, dengan niat berobat ya itu tadi ya. Jadi kalau masalah masjid tadi upayakan cari yang dekat dulu. Cuma kalau misalkan kita ngambil faedah sekali-sekali bolehlah kita kepada masjid yang banyak jamaahnya untuk mengambil fadilah sholat dengan jamaah yang banyak. Nah tapi kalau misalkan kita tinggalkan bakalan ada jamaahnya, berduaan aja lagi kaum lawan makmumnya sembahyang, nah berarti kita harus mengisi musola yang dekat dengan rumah kita. Yang kedua, kalau berobat dengan sesuatu yang diharamkan secara normal dikonsumsi tapi memang sudah tidak ada lagi, maka diperbolehkan dengan tujuan pengobatan. Nah mudah-mudahan diberikan manfaat, mudah-mudahan ada jawaban tadi bisa memberikan manfaat pada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ada lagi yang perlu dibahas? Silakan Pak Janjan. Nah ini kayaknya perempuan nih, kan ada lagi yang dipertanyakan ini sebagai penonton aja nih berminggu-minggu. Nah barangkali ada yang bertanya, silahkan bertanya bebas, kita bahas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita baru saja membuka di media sosial bahwa tidak boleh memajang foto-foto keluarga maupun foto kiai para wali di rumah. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa mereka tidak akan naik dari rumah itu ada anjing dan foto-foto makhluk hidup termasuk foto manusia. Nah, bagaimana hukumnya ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang sebenarnya itu hal-hal yang berbau foto-foto itu diharapkan. Karena apa? Karena fungsinya orang dahulu sebelum Rasul SAW itu diutus, mereka membuat berhala-berhala dan menyembahnya, begitu ya. Jadi foto-foto orang-orang yang diagungkan seperti didewakan mereka, dianggap mereka itu mereka sembah. Mereka mengambil takdir di sana, gitu loh. Mengambil takdir di sana. Artinya hari ini baik dan buruk gara-gara foto ini bila foto dihormati, maka atau bila berhala dihormati, hari ini dapat kebaikan. Bila kada menghormati, kan aku dapat kesialan. Nah, begitu ya. Nah, itu sebab keharamannya pertama kali. Nah, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan kalau ada foto yang dimasuk di sini ini sebenarnya lukisan, bukan foto benar ya. Surah itu lukisan, ya. Jadi lukisan yang seakan-akan hidup, ya, dan utuh sedemikian, mulai kepala sampai kaki ada, gitu loh. Kalau yang separuh badan itu tidak masuk di dalam hadis, apalagi foto itu tidak masuk dalam hadis, ya. Yang dimasuk di situ adalah lukisan. Orang-orang dulu melukis patung, melukis binatang pun nggak boleh sebenarnya, ya. Binatang pun nggak boleh sebenarnya, utuh tadi ya. Kenapa? Karena zaman Nabi Isa dan zaman Nabi Musa dulu menggambar apa? Patung daripada sapi ya, kemudian apa disembah oleh mereka. Nah itu yang diharapkan sebenarnya. Cuma kalau foto-foto para alim ulama, justru adalah pian berniat kalau melihat foto alim ulama itu membuat pian jauh sama Allah. Enggak ada, justru membuat pian tadi itu rindu untuk melakukan kebaikan. Dan itu dianjurkan dalam syariat. Mencintai orang-orang soleh, memandang orang soleh itu dianjurkan oleh syariat. Ya, jadi foto-foto rumah kita hiasi aja, jadi masalah. Hiasi aja foto-foto orang soleh. Yang penting jangan sampai ada niatan kita menjadikan takdir baik dan buruk karena sebab foto tersebut atau dengan sebab lukisan tersebut. Itu yang dilarang di dalam syariat. Ya, nah itu gue sama ya ini. Ya. Nah, yang bahaya itu justru kayak sama Anda kain kuning itu nah. Wallahu alam apa tujuannya? Nah, jadi foto diadain kain kuning. Nah itu yang justru tujuannya nampaknya itu, nah maksudnya. Nah
Kalau misalkan sekedar mengingat dengan kesolehannya, meniru dengan kesolehannya, atau misalkan kita tadi cinta dengan orang soleh, nggak apa-apa. Air kuning itu nggak ada harganya. Cuma kalau misalkan karena bilanya ku ada kayak kuning ini aku baik, bila kada ku ada sial. Nah ini ada ya. Nah jadi sudah lepas itu tujuannya, nanti bisa masuk kepada syirik khafi, ditakutkan begitu ya. Nah, ditakutkan. Maka kita sudah yang normal-normal aja, si foto, taruh foto orang soleh, taruh foto habaib, taruh foto tuan guru, nggak jadi masalah. Di warung kita, di rumah kita, supaya berkah gitu tujuannya ya. Kenapa? Orang memperparah orang soleh pasti berkah. Orang yang menyimpan apa sesuatu tentang orang soleh pasti berkah begitu ya. Nah, jadi jangan sampai tujuannya aja yang perlu dijaga sebenarnya. Kalau hukumnya kenapa itu nggak jadi masalah hukumnya ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Nah, jangan kita foto orang soleh kita mau dipajang, kita foto pejabat-pejabat, foto artis-artis itu baru keliling di rumah. Nah, ini ya, supaya diingatkan kita pada kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkapi ya juga. Jadi di komplek ini ada musola. Penduduknya kurang lebih 100 kakak. Berarti kalau 2 laki ini kan 200 di komplek. Kita ada logika ilustrasinya. Kalau 10% aja berarti kan maghrib kalau 20.000 sampai 20.000 ya kan? Itu kita pahami paling sederhana 10%. Cuma di sini masalahnya ada MU, ada NU. Jadi si MU ini izin memilih masjid. Si MU itu memilih musola. Nah, jadi paham ini yang dibuat menjadi jarak. Nah, sehingga terjadilah pada saat ajan berkumandang, 3, 4, 5 hadirlah dan seterusnya. Kalau kayaknya ada yang meninggalkan karena ajan, bahkan tidak ada ajan di situ, tidak ada orang yang sholat. Nah, ini dalam konteks ini kayak apa menyikapi ini sehingga mereka tuh jangan membedakan jarak MU maupun NU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masjid sama musola itu tujuannya sama. Ya, kalau masjid itu tempat sujud artinya ya, masjid itu makan sujud artinya tempat sujud. Kalau musola itu ya makan musola artinya tempat kita untuk sholat, sama. Cuma hukum-hukumnya nanti aja yang membedakan, boleh etikaf ya, bagi orang yang haid nifas nggak boleh masuk, bagi orang junub nggak boleh masuk ya. Kalau musola nggak berlaku itu semuanya ya. Nah kemudian lagi penggunaannya, kalau masjid itu nggak boleh dipakai rapat ya, yang tidak ada kembali manfaatnya pada masjid. Rapat ibu-ibu PKK ada di masjid nggak boleh. Nah, rapat misalkan 17 Agustusan di musola kada boleh. Kenapa? Karena tidak ada balik manfaat kepada masjid. Ini banyak yang salah gunakan ya, salah menggunakannya. Nah, kemudian kalau musola boleh. Nah, kenapa? Karena tidak berlaku lagi hukum wakaf di situ. Jadi harus kita misalkan di masjid mencas HP nggak boleh, ya. Apalagi menggunakan air, mandi, betimpungas, bekami, nggak boleh sebenarnya, kecuali habis dia buang air kecil tadi dia wudhu. Dia sholat 2 rakaat di masjid atau niatnya etikaf. Ini banyak sebenarnya yang kita lakukan ya. Jadi dalam hukum-hukum masjid tadi, kenapa harus penggunaan yang ada di masjid itu balik manfaatnya kepada masjid. Bapak kalau nyolong Bebe sebayang jadinya mampir di Martapura ada perta kami aja di masjid, boleh lah Beb? Boleh, cuma jangan lupa sumbang. Bayar 2.000, 3.000 buat sumbangannya. Nah itu balik lagi manfaatnya kepada masjid. Jangan baju masjid dipakai, cuma kadang ada balik lagi manfaat kepada masjid. Kalau musola nggak berlaku hukum-hukum semacam itu ya. Nah kemudian di antara dua kubu ini memang kalau di Indonesia tidak diindahkan lagi, sudah berbeda kubu ini. Nah, cuma kita tiru orang-orang solehin. Kita tiru orang-orang solehin bagaimana mereka menanggapinya. Syekh Abdurrahman Sudes. Siapa yang kada tahu lawan Syekh Abdurrahman Sudes?
Kalau Imam Masjidil Haram itu Bu yang paling terkenal itu namanya Syekh Abdurrahman Sudes. Wah, sampai tua masih kada berubah beliau jadi imam di Masjidil Haram. Cuma ketika datang ke Indonesia, imam di Istiqlal. Nah, rancang sini di Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Bismillah? Karena apa? Ikut dia madhab Imam Hanafi. Sampai dia di Istiqlal, didapuk dia sebagai imam di Masjid Istiqlal. Jadi imam, apa yang diucapkan oleh Syekh Abdurrahman Sudes? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Bismillah. Nah, ini mereka mencontohkan coba yang dari sana datang ke sini imam Masjidil Haram mencontohkan bahwasanya ketika kita ada di satu jamaah kita ngikut sama mereka. Saling merukun, bagilah waktu. Ada misalkan ini sekian minggu ini, minggu ini. Ya, jadi masalah yang penting jangan ribut. Ya, sama-sama. Mau sholat pakai kunut silahkan, mau nggak pakai kunut silahkan. Nah itu semuanya bisa tercapai kayak apa? Tercapai dengan adanya musyawarah. Coba kita musyawarahkan, ya. Nah kami sembahyang pakai kunut, nah kayak bapak buah nikah misalkan. Kami kan pakai kunut, silahkan nikah. Kalau jadi makmum jangan pakai kunut. Nah sekarang kalau kada boleh, mana dalilnya? Yang tidak memperbolehkan, yang melarang, mana dalilnya? Nah, kita ajak musyawarah. Jadi bertamulah ini perbedaan antara mazhab dengan hukum-hukum yang keluar yang dipahami oleh para mujtahid tadi. Nah sebenarnya semacam itu aja. Nah cuma masalah ini akan terus panjang kalau ada pihak-pihak ketiga. Nah ini yang bahaya. Nyata setan dulu, setan itu kan fisik, setan tidak kalah dengan itu. Ikam digesernya maka banyak kubuhan ikam di sini pada kubuhaninya. Nah, kan akhirnya apa? Nggak bakal terus ribut yang satunya dibisiki setan dua terus pertahankan ikam dan mau kalah. Gawe yang pun ikam aja. Nah, pun ikam juga yang mujur. Akhirnya bentrok terus. Nah, sebenarnya kalau saling dimusyawarahkan dengan kebaikan maka akan tercapai satu kebaikan. Wajar satu perbedaan tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ayo kita berdoa. Ya Rabbana ya